Oke, judul kita tadi apa? Memperalat atau diperalat. To use or be used. Ini tadi yang saya bilang ya. Pendidikan dimulai di dalam rumah. Di rumah tanggalah harus dimulai. Di sini sekolah pertamanya. Jadi orang tua jangan menyerahkan anaknya ke guru sekolah sahabat anak-anak di sekolah, di gereja. Sekolah pertamanya itu di rumah. Ini yang menarik. Jikalau anak tidak dididik dengan benar, setan akan mendidiknya melalui alat-alat yang dipilih. Alat-alat yang dipilih. Ini sebenarnya pembahasan menurut saya pikir tadinya sudah tidak hot issue lagi bagi kita. Masalah apa? Masalah apa coba? Ada yang tahu? Gadget. Ya. Harusnya sudah nggak isu lagi. Ya kita sepakat gadget itu ini ya, jenis-jenis gadget. Secara normatif fungsi gadget itu satu apa? Alat komunikasi itu. Alat komunikasi, mengakses informasi apa saja ada di sini. Lalu entertainment, segala hiburan sudah pindah ke situ kan? Yang mau musik, Spotify. Yang mau film, Netflix. Ya toh? Nggak ada lagi pembahasan mengenai bioskop. Lifestyle. Ya, mau belanja, mau makan apa, semua ada di situ. Di gadget kita ada restoran, ada bank, ada bengkel, ada rumah sakit, ada apa lagi? Hah? Ada agen tiket, bener kan? Ngapain lagi? Kita nggak perlu lagi beli tiket ke agen, ke dokter juga, tinggal halo dok. Kita bayar gadget. Jadi kalau nasihat orang tua dulu ke anak-anak perempuan harus belajar masak. Anak sekarang bilang gampang mah, tinggal grab food aja. Ya dah? Lalu apa lagi? Untuk mendapatkan apa? Pengetahuan. Ya ini secara normatif. Lalu sekarang adalah era digital, era yang tidak bisa kita tolak, ya, nggak bisa kita tolak. Siapa yang mau nolak? Tadi saya dengar ibu-ibu di dining room situ, asrama, kalau asrama handphone ditahan dan segala macam. Itu hanya treatment sementara. Mana bisa ditolak? Ya kan? Treatment sementara. Apalagi zaman COVID kemarin. Mau melarang-larang handphone nggak bisa. Ya, jadi ini teknologi kata kuncinya is a tool. Alat, alat kan sama seperti tulisannya Ellen G. White tadi ya. Alat yang dapat memfasilitasi semua kegiatan, semua aktivitas kita. Apa saja, pendidikan juga sekarang, sekolah juga sudah online. Ya. Nah, supaya saya tidak banyak-banyak nanti. Nah, problemnya adalah di sini. Many people are unable to manage the use of this technology. Kata kuncinya unable to manage. Kata kuncinya di situ. Penggunaan teknologi karena kurang pengetahuan, kurang bisa memanage, ya inilah yang membawa negatif impact sama kita. Ya, contohnya yang nyata-nyata, zaman sekarang menjadi individualistik, ya kan? Individualistik. Jangan kita salahkan anak-anak ini. Sudah era mereka dan kita belikan juga mereka handphone, ya kan? Kan sering kalau bicara gadget selalu anak-anak yang disalahkan. Di gereja selalu begitu. Bahaya gadget terhadap anak-anak. Gadget itu sama orang tua juga bahaya. Kalau anak-anak bahayanya apa? Kecanduan game, sama terpapar apa? Radiasi. Ada lagi terpapar apa? Pornografi. Kalau sama orang tua lebih bahaya kalau orang tua pegang handphone. Kalau sampai kecanduan handphone, bahayanya apa?
Bukan hanya itu, orang tua yang suka share berita hoax. Mana ada anak-anak share berita hoax? Iya tak? Berita yang belum tentu valid, ada orang spesialis kopas forward. Ya, ada yang kita pikir dia paling rajin renungan, renungannya dia paling banyak share, tapi belum dibaca itu renungan sama motivasi. Ya, orang di tangan orang tua handphone juga lebih bahaya. Ada aplikasi cari jodoh dan cari perempuan itu. Ya, jadi mari kita perbaiki paradigma. Jadi bukan hanya ke anak-anak bahaya. Intinya semua unable to manage, lack of ability to manage itu problemnya. Mau anak kecil mau orang dewasa. Kalau kita tidak punya persoalan dalam memanagenya, itu akan bahaya. Tapi kalau kita tidak punya persoalan memanage itu, ya itu kan alat bantu. Namanya alat. Ya, namanya pun alat. Ada yang punya uang bisa saya pinjam? Ini masih tanggal muda toh? Harusnya uang besar yang muncul. Coba. Ini. Please. Uang besar. Ini uang. Alat toh ini? Alat apa? Pembayaran. Siapa yang punya sepeda motor? Mahasiswa? Alat toh itu? Alat kan? Alat apa itu? Transportasi. Kemarin Angel bawa mobil. Alat kan itu? Ibu Novi tadi motong-motong pisang saya lihat situ. Ada pisau di situ. Pisau alat bukan? Alat. Oke. Lalu polisi pegang pistol. Itu alat kan? Semua itu tool. Apa bedanya dengan gadget kita itu? Itu semua tool. Oke? Apa men? Ya itu semua tools, itu semua alat. Ya, sama kayak uang tadi. Sampai ditulis di Alkitab apa? Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Uangnya nggak salah. Yang jadi masalah cinta akan uangnya. Handphonenya salah nggak? Nggak salah. Addictionnya yang salah. Pisau salah nggak? Tapi kalau dibawa oleh orang yang emosinya nggak stabil, bisa pakai membunuh orang. Ada yang pinjam pendeta Alkitab? Ini alat bukan? Bisa nggak ini apa? Berbahaya nggak ini? Bisa berbahaya. Banyak orang menipu pakai Alkitab bukan? Banyak orang jadi teroris gara-gara kitab sucinya toh? Nah, ini sekarang kita samakan paradigma. Itu semua alat. Tidak ada yang salah dengan alatnya. Ya, tidak ada yang salah dengan alatnya. Tapi memanage alat ini yang jadi masalah. Ya. Ada orang baca Alkitab ini untuk menghakimin orang lain. Salah toh? Ya. Jadi sama ini. Jangan kita alergi dengan gadget itu. Yang perlu adalah mengedukasi. Ya, mengedukasi. Nah, oleh karena itu ya, ini tadi individualistik dan apatis ya. Contoh nyata yang individualistik dan apatis. Individualistik contohnya. Contohnya coba apa? Apa yang kita lihat perilaku individualistik oleh karena pengaruh gadget? Hah? Main game berlebihan berjam-jam, ya. Apatis, sampai nggak tahu lagi ada apa-apa. Dan sekarang kepekaan emosional kita itu juga terganggu. Ada orang jatuh sekarang, ya di-share jadi bahan ketawaan toh. Masuk ke kali misalnya atau jatuh dari mana jadi bahan tertawaan. Yang harusnya kecelakaan orang itu adalah menjadi bahan empati kita. Tapi sekarang jadi bahan ketertawaan. Ini memang
pengaruh yang kita tidak bisa, yang kita tidak sadari. Bahkan dibilang orang dewasa pun yang sudah bolak-balik belajar begini pun sudah paham, dibilang masih belum bisa mengontrol dengan proper kok gadget ini. Ya. Oke, sekarang nah ini terutama kepada anak-anak kita diminta untuk pay attention ke mereka. Nah, saya mau langsung saja karena saya yakin kita narasumber. Kelompok tadi pagi kita masih teruskan. Anggaplah di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang kita bagi kelompok. Ya, bagi kelompok. Udah, ambil kelompok yang tadi pagi diteruskan, kita diskusi. Saya kasih pertanyaan banyak biar kalian yang diskusi. Silakan, presentasikan nanti. 1, 2, 3, 4. 1 dan 3 menjawab pertanyaan yang sama. 2 dan 4 menjawab pertanyaan yang sama, yang sebelah sini. Silakan. Mari kita tampil pun. Mana grup, siapa yang mau jawab duluan? Siapa mau volunteer? Hah? Kita coba kasih kesempatan dulu untuk anak-anak muda yang jumlahnya paling sedikit ini. Silakan. Jawaban anak muda yang kita tunggu, silakan. Ya, ke depan, ya. Kita beri aplaus untuk kelompok unknown. Ayo. Silakan. Mau maju semua juga boleh. Mau jawab semua juga boleh. Diam aja pun juga boleh di depan. Oke. Ya, silakan. Lintang. Oke. Jawaban dari kelompok kami mengutip dari tulisan Albert Einstein. Wes. Padahal Albert Einstein nggak rela kutipannya diambil sama dia. Ya, silakan. Oke, kita dari kelompok 4 bener ya 4 ya? Ya. Melarang penggunaan gadget di ibadah gereja. Norak nggak sih? Sebaiknya gimana? Beri uraian. Menurut kelompok kami, norak. Karena harusnya kita lebih membatasi bukan melarang. Begitu ya teman-teman? Aduh, jangan. Setelah dia tampil, yang sana lepas tangan semua, nggak ikut-ikut. Nggak ikut-ikut. Terus. Oke, lanjut. Itu aja dari kelompok kami. Yang kedua, belum, itu baru yang pertama, Pak. Membatasinya gimana? Iya, membatasi dengan memberikan edukasi kepada jemaat tentunya bahwa kita tidak memungkiri ada penggunaan gadget ya, karena multimedia pun juga butuh gadget. Yang enggak, kita perlu mengedukasi karena supaya jemaat, karena kebanyakan jemaat nggak pinter gitu ya. Makanya harus dikasih tahu biar pinter gitu. Parah sih. Parah. Terus. Ya, jadi sehingga bukan melarang, karena melarang itu kan adalah berarti kita mengambil hak seorang gitu. Jadi kita harus membatasi bukan melarang. Itu dari kelompok kami. Udah itu aja kan bro ya? Yang kedua. Oke, yang kedua. Perlukah mengoptimalkan penginjilan melalui aplikasi medsos? Dari kelompok kami sangat perlu ya. Bro, ayo bro jawaban. Oke. Karena digitalisasi lebih mudah untuk menjangkau, baik yang ada di manapun seperti Zoom. Pemirsa dimanapun berada bisa. Ini loh. Aplikasinya secara khusus yang TikTok Live, IG dan FB Live. Ya, jawaban kami cuma itu aja Pak. Kalau mulai agak sore mulai ngajak ribut ya. Mulai mancing dia, mancing emosi.
Terus Oke, lanjut ke nomor 3. Bagaimana menerapkan digital parenting di kalangan keluarga nah Advent? ini dari sudut pandang anak-anak lah ini gimana? Dari kami selaku anak-anak muda, terutama kebanyakan Gen Z ya, di kelompok kami. Dan kami udah diskusi panjang dan ini hasilnya adalah Panjang sama perasaan waktunya. Kecuali kalian waktunya beda sendiri dari yang lain. Ini sama. oke, dan kami akan bacakan hasilnya adalah dimulai dari orang tua memberikan contoh kepada anak-anak. Karena anak adalah buah daripada orang tua. Seperti ada pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Cakep. Bukan pantun, Pak. Tar. Contoh yang seperti apa yang kalian harapkan? Gimana bro? Bantu bro. Coba. Contoh seperti apa yang kalian harapkan dari orang tua? Ya, gimana Jeremia? Kakak. Ini saya korban, Pak. Hah? Ya, silakan. Boleh. Phone a friend. Ini namanya phone a friend. Gimana bro? Berikan tanggapan. Kalau dari kami diskusi dari tadi ya. Ya, dari kalangan anak-anak kami berpendapat bahwa walaupun dibatasi bagaimanapun, kalau orang tua memberikan teladan yang buruk, anak kecil itu kan dasarnya meniru apa yang orang tua itu berikan. Sejujurnya apa yang saya rasakan itu udah dipraktekkan gitu. Jadi seperti mama saya memberikan contoh bagaimana sih menggunakan gadget yang betul. Jadi kalau saya memberikan pendapat ya memang hasil didikan dari mama saya. Tolong berikan tepuk tangan untuk mama saya yang hebat. Ya, maksudnya kalau tadi juga ada dari teman kami Dino memberikan pendapat bahwa anak-anak itu jadi seperti ditahan gitu gadgetnya sampai bisa mengontrol diri kira-kira umur 12. Nah, kalau seandainya orang tua memberikan contoh yang buruk seperti kecanduan megang HP, apa-apa dikit-dikit HP, kalau makan memegang HP, tentunya anak itu akan merasa gak adil dan akhirnya ketika memegang HP itu, anak itu akan memasang topeng seperti yang tadi Pak Elvin Tobing sudah jelaskan tadi pagi. Jadi saya sedang mengolah hubungannya apa? maksudnya nanti di depan orang tua itu dia berpura-pura seperti oh saya sudah mengontrol diri saya, tetapi di belakangnya itu dia mencuri-curi waktu. Iya. Begitu kira-kira ya. Ya, Keren, kira-kira keren. begitulah kalau kami dari Keren. kelompok kami. Keren. Tepuk tangan. Thank you. Oke, boleh duduk. Sekarang dari kelompok antara 1 dan 3. Silakan, siapa? Koran. Ya. Koran. Ya. Dari kelompok kami, dari kelompok koran, menanggapi dari pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kecanduan terhadap gadget? Setelah berdiskusi, kita simpulkan menjadi lebih simple. Kita bilangnya all in one access. So, jadi semua kita bisa dapat apapun dari sosial media, dari gadget itu sendiri, dari browsing, dari semua yang ada di dalam gadget itu, dan pastinya mendapat informasi yang lebih cepat. Jadi kita dimanjakan dengan Sangat-sangat dimanjakan. Access ini. Sangat-sangat dimanjakan. Bahkan sedang tidur ataupun dengan posisi awan kita bisa mendapatkan Ke toilet pun bawa gadget. Yep. Yang kedua, masih di pertanyaan pertama, yang kedua adalah ketika anak-anak muda atau yang lainnya juga memainkan video game, di situ mereka akan mendapatkan yang namanya instant dopamine. Jadi ketika mata kita mendapatkan entertain dari game itu sendiri atau dari gambarnya atau dari warna yang disajikan di gadget itu, secara tidak sadar di alam sadar kita, otak kita akan memproduksi yang namanya dopamin. Di situ yang sangat penting juga. Dan kalau dari Kuya tadi juga memberi pendapat, yaitu Kuya? Siapa Kuya? Oh,
di gadget juga terdapat yang namanya manipulation dari advertising. Dari situ juga bisa diperhatikan juga kita jadi mendapat entertain, mendapatkan dimanjakan dari iklan-iklan, video game singkat atau enggak video-video singkat dari situ. Reels itu ya. Dari Reels tentunya, dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook juga. Oke. Itu dari kami. Terus pertanyaan kedua, aplikasi dan fitur apa saja yang ada di gadgetmu yang perlu diwaspadai penggunaannya dan mengapa? Yang pertama yang saya agak sebenarnya menurut saya pribadi adalah sangat serem sekarang adalah AI. Karena mungkin nggak banyak orang yang sadar ketika kita menginginkan sesuatu terus kita berdiskusi di depan handphone kita. Contohnya seperti saya pengen jam tangan ini. Kita ngomong terus jam tangan secara tidak langsung. Coba perhatikan dalam kondisi HP kita menyala dan internet itu menyala juga. Secara nggak langsung nanti advertisement atau nggak reels yang muncul jam tangan. Kok tanpa kita sadari, coba aja kok nggak percaya. Algoritmanya langsung berbaca. Algoritma langsung berputar. Yang kedua browser, karena di situ menurut saya source dari semua informasi. Yang ketiga, ini yang sangat penting juga, yaitu sosmed, sosial media. Dari situ juga yang harus diperhatikan. Ketiga, online shopping. Juga yang sangat berbahaya. Kenapa online shopping berbahaya? Tanpa sadar jari kita suka mencet-mencet enggak? Jadi boros. Jadi materialistis. Jadi barang yang tidak kita perlukan karena cuma haus mata aja, jadi kita beli seperti itu. Promo kayak kemarin 99 kayak gitu kan. 88. Jadi yang barang yang kita tidak butuhkan kita jadi beli. Terus ada yang menarik terakhir adalah yang dibilang adalah yang perlu kita perhatikan di gadget kita itu adalah dibilang Alkitab. Kenapa? Karena jadi terbiasa kita membawa HP. Jadi kita udah jarang sekali membawa Alkitab ke gereja seperti itu. Oke, itu pertanyaan kedua. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana menerapkan digital atau teknologi literasi di kalangan umat Advent. Mungkin Sarah bisa membantu untuk menjawab. Kalau friend lagi. Iya. Oke. Suami istri membantu ya. Ya. Ini persoalan rumah tangga kalian bawa ke sini kan? Membantu juga anak muda yang lain ya. Oke. Bagaimana menerapkan digital teknologi literasi di kalangan umat Advent. Nah, bagaimananya tadi kita banyak sharing juga. Teknologi itu kan membantu banget, apalagi kita sebagai anak-anak muda untuk men-sharing Bible verses ataupun kata-kata motivasi buat orang di luar sana yang mungkin sedang membutuhkan. Dalam tanda kutip mungkin kita sesama kita orang Advent, mereka lagi down ataupun mereka juga butuh motivasi, kita bisa membantunya dengan tidak kita sadari, dengan kita men-share seperti itu, kita juga membantu orang lain. Jadi ataupun juga khotbah-khotbah atau live streaming yang kita pakai di gereja mau juga membantu orang-orang lain yang mungkin tidak bisa datang ke gereja. Jadi hal-hal yang kita terapkan digital teknologi itu menjadi sesuatu yang sangat berguna sebenarnya. Tetapi apakah kita sebagai orang-orang yang sudah menggunakan teknologi itu, apakah sudah di level yang mengerti literasi teknologinya? Apakah kita punya self-awareness? Apakah kita punya self-control? Apakah kita punya limitation untuk menggunakan hal itu menjadi sesuatu yang makin lebih baik lagi? Atau malah menjadi, ya balik itu, memanipulasi hal-hal itu yang sebenarnya tidak boleh mungkin di-share atau oversharing, terjadinya ada di dalam lingkungan Advent kita. Karena terkadang oversharing itu pun menjadi kontra kan di dalam gereja kita sendiri. Jadi mungkin bisa menjadi edukasi juga untuk kita satu sama lain, saling menguatkan atau memberikan penerangan, menjadi ya edukasi sehingga kita juga nggak menjadi orang yang tertutup karena kok gitu banget, tapi juga nggak terlalu lebay. Jadi positif negatifnya ada dan mengerti gitu. Terima kasih. Thank you Sarah. Tepuk tangan buat kelompok korang.
Jadi nanti saya nggak perlu bahas apa-apa lagi, sudah kalian jawab semua kok. Iya. Nah, sekarang kelompok sini. Silakan. Kelompok apa tadi namanya? Bersinar. Bersinar tapi tidur semua anggotanya. Jadi kelompok kami bersinar tapi anak-anak muda, Pak. Jadi di anak-anak muda, anak-anak sekolah. Jadi Bersinar kalau nomor gini. 1 melarang penggunaan gadget di ibadah. Pengalaman mereka, orang tua mereka sudah punya family control. Jadi ya mengatur bagaimana orang tua kita aware sama apa yang anak-anak buka. Tapi kalau buat saya pribadi, karena saya tadi menarik ada abang bilang, wah bahaya tuh buka Alkitab. Karena kalau saya pribadi, saya Alkitab di sini, semua saya di sini. Jadi kadang-kadang nomor 1 ini jadi malu sendiri. Saya nggak tahu apakah ada bapak ibu yang seperti saya, tapi saya malu sendiri. Karena jadinya semua saya di sini dan saya konsen-konsen aja tuh membuka ini untuk kegiatan ibadah dan lain sebagainya, lagu Sion dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau Nora enggak sih, itu kembali lagi kepada gerejanya. Jadi tadi waktu diskusi kami saya tanya, kalau di Hang Tuah gimana sih sebenarnya? Dilarang nggak sih? Oh enggak kok Kak. Tapi kalau back way to Jakarta, some of the church kan nggak boleh. Dan akhirnya ya duduk diem aja. Karena tidak ada keengganan. Tapi kalau dibilang Nora sih Pak. Untuk situasi keadaan sekarang. Nomor 2, perlu kami mengoptimalkan penginjilan. Saya yakin gereja kita Hang Tuah sangat optimal sekali. Dengan Facebook Live, YouTube Live, dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang menarik, karena tadi kami ngobrol dengan anak-anak muda. Satu hal yang kurang optimal dari kami adalah kurangnya konten lagu anak-anak, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, konten anak-anak itu hanya Mount Carmel Church saja. Mereka yang hanya punya lagu anak-anak. Dan itu hanya ibu pendetanya aja. Tahukah Bapak Ibu, di Hope Channel, kalau Bapak Ibu buka, ada tuh namanya Mesbah Cilik. Itu satu program waktu di Makarios kami 2 tahun lalu. Tapi tantangannya apa Bapak Ibu? Sulit sekali kita untuk like, share, and comment. Akhirnya, project itu gagal. Kenapa? Karena kita sudah spend waktu banyak dengan anak-anak TK, Bapak Ibu gurunya, tapi habis. Kenapa? Gagal orang subscribernya cuman sekian. Jadi kadang-kadang dengan kita ya sangat perlu apalagi untuk anak-anak. Karena kurang sekali. Tapi ya tantangannya kembali lagi ketika kita sudah ada resource itu kadang-kadang kita tidak bisa memberikannya mengapresiasi, memberikannya dengan banyak. Ya, akhirnya project itu tidak berkembang dan akhirnya udah nggak ada lagi sekarang Mesbah Cilik. Cuman sejarahnya aja di Hope Channel. Tapi kalau Bapak buka Hope Channel, itu ada channel-channel yang banyak itu. Kalau apalagi kalau lihat Bapak ini kan setiap PA kan. Nomor 3, bagaimana menerapkan digital parenting? Kalau tadi pengalaman anak-anak kita, yes, mereka sangat dengan parental control tadi, private control dari orang tua. Namun kalau dari pengalaman saya di keluarga, digital parentingnya adalah ya bagaimana memaksimalkan konten-konten itu tadi untuk lagu-lagu pujian, untuk bagaimana cerita anak-anak, sesuatu hal-hal yang kalau zaman sekarang kayaknya sulit untuk dihindari tidak lagi. Seperti tadi cerita anak, Bapak bilang akhirnya ketika cerita anak-anak lihatnya di slide. Kadang-kadang ya kalau cerita anak di slide doang, ya saya juga punya kok slide-nya, saya cerita aja di rumah. Akhirnya begitu, saya aja yang cerita untuk anak saya. Toh sama kok judul ceritanya. Hal-hal demikian yang terjadi sehingga buat kami kelompok anak-anak tadi, ya akhirnya seperti, kalau tadi abangnya bagus banget, kalau adenya kadang-kadang, ya mamaku belum apa-apa, udah langsung ngomel aja, padahal belum tahu aku lagi belum buka apa gitu kan, malah aku dimarahin gara-gara aku main handphone aja terus. Nah itulah anak-anak muda kan, sharingan-sharingan mereka ketika ngomongin gadget adalah hal-hal yang kita kadang-kadang orang tua belum apa-apa, udah salah kamu. Akhirnya ada yang boleh buka tanpa privacy control, ada yang pakai parental control supaya mencegah anak-anaknya membuka hal-hal tadi yang tidak seharusnya mereka gunakan. Itu kalau untuk dari kami. Oke, tepuk tangan buat kelompok bersinar. Keren. Boleh.
Silakan. Ya, ini karena namanya retreat ya, supaya aplikasi langsung. Baik, yang statement yang terakhir. Ya, memang itu tidak bisa dipungkiri ya. Ketika orang tua menemukan 1, 2, 3 kali melihat generasi muda itu sedang asik melakukan sesuatu, 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya terpatri di kepalanya orang tua, kalau sudah begini berarti sedang begono. Paham ya? Iya. Sehingga kalau sudah dari jauh melihat seperti tadi barusan, nah tertidur dia di sana tuh, bangunkan dulu. Bangunkan dulu, Bang. Jadi kalau sudah pegang HP, asumsinya tentu kepada apa yang pernah menjadi penemuan sebelumnya, bahwa dia sedang asik melakukan sesuatu. Benar bukan? Nah, di mana yang salah, di mana yang benar? Dua-dua salah, dua-dua benar juga, ya. Ketika orang tua menyalahkan anaknya yang sedang pegang HP, padahal mungkin dia sedang buka Alkitab, salah kan? Betul tidak? Tetapi ketika anak-anaknya diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu yang orang tuanya percayakan, dia akan mempergunakannya sebaik mungkin. Ternyata ibadah sekolah Sabat atau sedang hari Sabat, dia nonton games, benar apa salah? Salah kan? Jadi mari kita saling mengkoreksi diri. Gadget, teknologi internet tidak bisa dikembalikan seperti sebelum. Sekarang sudah berkembang menjadi bukan hanya 4G tapi sudah 5G, mungkin sebentar lagi sudah 6G. Betul tidak? Dulu sebelum COVID-19, anak-anak saya memang tidak pegang HP. Tetapi tuntutan mengharuskan kita menyediakannya bukan hanya satu, tapi harus masing-masing. Bukan hanya masing-masing, ya kami bertiga di rumah, ya 3 komputer, ya 3 HP. Macam orang kaya kali kan? Macam udah hebat kali. Tapi memang itulah tuntutannya. Ketika ini dibatasi, pekerjaan tidak jalan. Saya nggak bisa kongsi-kongsian karena saya pun bekerja online. Begitu juga dengan mereka. Nah, kembali lagi anak-anak muda ya, dan juga orang tua termasuk saya. Mari kita saling koreksi diri. Kalau anak saya tadi Jeremy, entah karena dia memuji saya karena ada saya, atau memang itu kenyataannya, dialah yang tahu itu ya. Dan Tuhan juga pasti tahu apa yang dipikirkan oleh anak saya. Mudah-mudahan 99.9% itu memang benar. Itulah yang saya usahakan untuk diterapkan. Meskipun tidak ada yang perfect. Saya pun masih jauh dari kesempurnaan, bahkan masih bergumul. Terutama untuk anak saya yang putri saya tersayang, yang paling cantik di keluarga kami, karena memang cuma satu-satunya. Seringkali dia grounded. Ya, he's got grounded because of what she has done. Dan ketika dia grounded, baru-baru ini 2 minggu no gadget at all. Bahkan HP-nya ada pada saya. Saya bilang, nak, daripada HP ini menghancurkan masa depanmu, lebih baguslah HP ini yang hancur. Bukan langsung dirusakin, Bang. Sayang juga, Bang, nanti aku juga yang ganti. Jadi memang saya sita. Tapi saya menyitanya bukan dengan kekejaman tingkat tinggi, walaupun saat ini bagi yang bersangkutan ini adalah sebuah bentuk kekejaman. Norak katanya ya, norak. Tetapi saya berikan pengertian, kamu sudah sangat lost control, sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekelilingmu, yang hidup hanya kamu dan HP-mu itu saja. Mari kita buktikan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah 2 minggu, dia lebih sweet. Mami mau apa? Yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Iya. Lalu saya tanya, iya jadi sweet. Saya tanya, sekarang jujur dengan mami. Ketika mami sita HP-mu, pahit kau rasakan? Sakit kali kau rasa ya? Sakit tuh di sini. Tapi sekarang setelah 2 minggu, 2 atau 3 minggu saya lupa, sampai sudah mau expire nomornya. Sekarang setelah sekian lama kamu hidup tanpa HP, apa yang kamu rasakan? Lebih bahagia enggak kau? Iya sih mami. Kami jadi bisa bercerita bersama. Curhat-curhatan, mau tidur curhat-curhatan. Biasanya mau tidur sempatkan dulu lihat HP. Ya.
Pulang sekolah, sempatkan dulu lihat HP sebelum ganti baju. Pokoknya all the time HP. Sampai apapun yang terjadi, itu dia sudah tidak peduli. Nah, tetapi ketika gadget itu disita, jadi jangan bilang norak ya. Memang ada sisi noraknya. Tetapi mari kita koreksi diri. Harus ada pembatasan. Ketika orang tua mencoba memberikan kepercayaan kepada kalian, peliharalah, pegang kepercayaan itu sebaik-baik mungkin. Karena kenapa? Jangan sampai teknologi yang sudah sedemikian pesatnya berkembang ini justru merusak mental kita. Dan bukan hanya kalian, orang tua juga. Jujur, saya pun seringkali jatuh pada kecanduan. Saya bisa main game sampai jam 4 pagi. Ya memang games yang gak sulit-sulit sih ya. Tahu apa? Candy Crush. Udah ketebak dari belakang. Dia tahu level saya kayaknya ya. Tapi apa yang menyebabkan saya I let myself to get addicted. Why? Pada situasi-situasi tertentu ketika saya overstress. Ketika stres itu gak bisa saya hilangkan. Udah makan es krim, udah buka kulkas lebar-lebar, udah jalan-jalan, tapi saya gak bisa menghilangkan stresnya, gak bisa lupa. Itu aja yang saya ingat. Akhirnya saya alihkan pikiran saya ini, saya tutupi dengan Candy Crush. Kadang-kadang ya soliter. Masih ada yang main soliter di sini? Mungkin udah enggak ya. Tapi yang begitu-gitulah yang membuat saya lupa permasalahan saya. Dan itu saya biarkan diri saya. Oke. I will sacrifice one day. Saya nggak akan kerja satu hari. Saya main game sampai saya puas. Sampai saya udah nggak ingat masalah saya. Setelah itu saya berdoa. Saya kembali meniti hari saya. Nah maksudnya lagi-lagi. Mari kita pergunakan teknologi internet yang sudah semakin berkembang dan berkembang terus. Kita nggak tahu apalagi sesudah AI ya. Kita nggak tahu apalagi. Tapi pasti ada. Alkitab sudah katakan itu. Nubuatan bahwa pengetahuan akan semakin bertambah-tambah. Mari kita memang pergunakan itu menjadi benefit bukan kita, baik buat kita, bukan sebaliknya. Itu tambahan dari kami. Dan mungkin sekaligus jawaban Masuk. dari Masih. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Kayaknya udah semua. Sudah, oke. Baik. Saya pikir ya saya terpaksa potong-potong karena sudah selesai slide saya itu sudah kalian jawab semua. Iya, dan saya harus pindah ke topik berikut. Soalnya 4:30 saya nyebrang ke Zoom. Tapi mungkin satu slide ini perlu dampaknya kalau kita gagal dalam digital literacy terhadap mental health. Ya, kualitas emosi. Apa kualitas emosi? Nggak bisa mengekspresikan. Banyak orang sekarang nggak bisa mengekspresikan emosi dengan proper. Ya, komunikasi juga terganggu. Sekarang kecenderungannya di Gen Z dan Gen Alpha itu communication style-nya itu yang lebih menonjol, intonasinya itu agak songong. Tahu songong toh? Belagu. Tahu belagu itu bahasa Inggris toh? Song, lagu toh, belagu lu, songong lu, kan gitu. Bahasa Inggris itu, nggak ada di kamus. Social interaction-nya juga terganggu. Banyak orang sekarang yang kesepian di tengah keramaian. Banyak yang mengasingkan diri. Banyak yang bisa 2 hari di dalam kamar. Dia get connected with others, tapi di dalam kamar. Ya, dia berinteraksi dengan orang lain di dunia virtual, ya. Lalu anxiety, ya, kecemasan. Apalagi kalau misalnya main game, ya contoh main game, gamenya itu dia nggak bisa, kan game itu ada level-levelnya. Di level tertentu dia nggak bisa menang-menang, ada yang marah itu, banting, ya. Kualitas tidur, nah tadi seperti Ibu Novi bilang, kadang kalau sampai jam 4 pagi, ya sampai jam 4 pagi, terus ini fenomena sosial yang lumayan heboh sekarang, ada nomofobia, atau nomofobia atau nomofobia, dia merasa takut kalau dia nggak pegang gadget, kayak sakau gitu,
Kalau ada misalnya kalau dia keluar rumah ketinggalan bawa handphonenya itu seharian itu udah kayak orang stres. Baru FOMO. Kaitannya dengan anxiety tadi. Sama social interaction tadi. Jadi apa kalau FOMO itu kepo kan? Ya, kepo. Takut ketinggalan berita. FOPO. Fear of, ini bulan lalu saya bahas di Op Channel. Fear of other perceptions. Ya, jadi ketakutan, ya, fear of people's others perception. Apa sih menurut orang gimana ya? Gue ini menurut orang kayak apa ya? FOPO. Itu pengaruh digital literasi yang poor. Jadi oke lah, saya jadi intinya tadi kalau kaitannya dengan parenting saya komentarin, mau pakai kesepakatan, mau pakai pembatasan, kalau hubungan orang tua dengan anak tidak seperti sahabat, susah. Ingat ya. Jadi mau pakai pembatasan kayak mau pakai kesepakatan, oke. Sekian jam ya sehari ya, oke, hanya di jam segini ya. Yang boleh. Kalau hubungan orang tua dengan anak tidak seperti bersahabat. Tadi saya kutip pernyataan Ibu Novi. Kepercayaan yang diberikan orang tua. Kadangkala kami orang tua, menurut kami sudah memberi kepercayaan. Padahal kami curiga terus. Ya. Begitu kalian pegang handphone, kami curiga nih di sini. Tapi kalau kami pegang handphone, anak-anak protes. Ini urusan kerjaan, kamu ngerti nggak? Gitu. Jadi kalau hubungan orang tua dengan anak sangat terbuka dan bersahabat, tidak ada seperti pressure antara atasan bawahan di situ. Kemanapun anak itu pergi, anak itu bisa kita lepas. Ini hanya karena medianya kebetulan gadget. Ya. Karena kebetulan medianya gadget. Oke? Saya pikir itu ya. Perhatikan kata-kata saya. Perhatikan kata-kata saya. Perhatikan kata-kata saya. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Pertanyaannya, yang ini berapa? 5 toh? Salah paham berjamaah. Sekali lagi, perhatikan kata-kata saya. Perhatikan kata-kata saya. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Pertanyaan ini. Ini berapa? Dua. Perhatikan. Satu. Dua. Oke, sekali lagi ya, baru 2 orang yang benar. Perhatikan kata-kata saya. Kalau nggak paham juga mungkin ada masalah intelijensi. Perhatikan ya. Perhatikan kata-kata saya. Perhatikan sekali lagi. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Pertanyaan ini. Kalau yang ini berapa? Kalau ini berapa? Oke. Tiga. Ini berapa? Tiga. Lantas saya hukum berapa? Ya, tidak saya hukum. Kalau yang ini berapa? Oke. 4. Pendeta jangan jawab ya. Jangan jawab dulu. Sekali lagi. Kesempatan terakhir, edukasi yang tertutup. Perhatikan kata saya. Perhatikan. Ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga, pertanyaan ini. Yang ini berapa? 5. Ini berapa? 5. Kalau yang ini berapa? Ini berapa? Kalau susah memahami yang ini. Pira, saya hukum nggak boleh jawab. Dan nggak boleh jawab apa.
Perhatikan, sekali lagi terakhir. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Perhatikan. Ini satu tuh, yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Kalau yang ini berapa? Kalau yang ini berapa? Tiga. Yang ini berapa? Berapa? Ini berapa? Yang ini berapa? Dua. Kita perlu reasonnya dulu, reasonnya katanya. No need reason di sini lah. Perhatikan kata-kata saya. Kan itu instruksinya. Ngapain perhatiin jari saya? Kan saya bilang perhatikan kata-kata saya. Kata-kata saya mengatakan ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga, yang ini berapa? Dua. Kalau yang ini tiga. Ini sebentar, kita tanya tante dulu ya. Kita lihat ya. Yang ini berapa? Kalau yang ini berapa? Ini berapa? Tepuk tangan. Oke. Iya. Saya kan sudah bilang perhatikan kata-kata saya. Kayaknya belum dapat nih Kak Novi ini ya. Ya. Kalau gitu saya mau buat Kak Novi konsentrasi dulu. Saya punya permainan terakhir. Saya mau coba arahkan dulu pikirannya Kak Novi. Ada yang pegang buku? Oh begini, pendeta pegang HP ya. Oke, jangan dibuka dulu. Saya kirim WA, nanti saya bilang buka baru dibuka. Bisa kan sama WA? Perhatikan. Jangan dibuka ya. Oke, sudah terkirim. Oke, silakan ke sini. Ibu Novi, silakan maju ke depan. Ada di sini. Oke. Oh ya, mic. Di sini ada 4 benda yang sangat berharga bagi saya. Ya. Di sini 4 benda yang sangat berharga ya. Masing-masing ini sangat penting. Nanti salah satu akan saya wariskan ke Ibu Novi. Tatap mata saya. Nanti kami ketemu di satu benda yang sama. Oke, sekarang kita samakan dulu persepsi. Ini charger, handphone, jam tangan, pointer. Oke. Ya, sekali lagi charger, handphone, jam tangan, pointer. Mau menyebut atau mau menunjuk? Nyebut. Sebutkan 2 di antara 4. 2 di antara 4 benda ini. Sebut. Handphone, jam tangan. Handphone, jam tangan sudah disebutkan. Sekarang masing-masing yang ada di situ silahkan ambil 1 di tangan kanan, 1 di tangan kiri. Terserah mau yang mana di kanan, mau yang mana di kiri. Oke. Tatap saya. Oke. Sekarang berikan salah satu kepada saya. Berikan, kita nanti akan ketemu di benda yang sama. Dan apa yang sudah di tangan Ibu Novi itu, itulah yang sejak awal saya sudah satukan energi kita, supaya itu yang saya wariskan. Pak Pendeta, boleh dibuka WA saya, tunjukkan ke beberapa orang apa yang saya tulis di situ. Boleh ditunjukkan untuk sahnya ke beberapa orang. Apa tulisannya? Pointer. Apa yang di tangan Ibu Novi ditunjukkan?
Oke, itu bergurunya ke Gunung Agung sih. Aduh. Ya, ini soalnya sesi jam 2 harus dibuat begini dulu, tak? Acara kita sudah selesai, apalagi yang ditunggu. Oke? Sudah paham tadi permainan? Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Baik, memperalat atau diperalat. Selingan dulu lah kita ya. Selingan dulu. Iya, yang tadi dibuang saya. Mengapa wanita yang telah menikah lebih gemuk daripada yang masih single? Tahu kenapa? Kenapa wanita yang telah menikah lebih gemuk makan sisa anaknya? Nih. Wanita single pulang ke rumah, dia tengok apa yang di lemari es. Dia bosan, langsung pergi ke tempat tidur. Wanita yang single. Wanita yang telah menikah pulang ke rumah, dia tengok apa yang di tempat tidur. Dia bosan, lu lagi, mending dan pergi ke lemari es dan dia makan malam itu. Lalu lagi, suaminya maksudnya kan, mending pergi ke lemari es. Ada yang nggak paham juga ini kayaknya. Agak lola ya. Bijak-bijaklah memuji istri. Saat mencoba gaun barunya, istri bertanya ke suami, gimana kelihatannya Pak? Kan gitu dah. Kalau dari rambut sih seperti gadis usia 18 tahun. Kalau dari wajah mirip gadis usia 20 tahun. Kalau dari body nampak seperti gadis usia 22 tahun. Istrinya GR dong. Papa maca Ci katanya kan. Terus kalau keseluruhannya gimana Pak? Ya tinggal jumlahin aja. Jadi 60. Jumlah keseluruhan jadi 60. Aduh. Oke, masih ada lagi. Rumah tangga itu ya. Rumah tangga itu rumit. Benar gak? Rumah tangga itu rumit tuh? Karena kalau sederhana itu namanya rumah makan Padang. Sandalmu menceritakan siapa dirimu. Ini sandal orang normal. Ini orang yang overprotective. Yang ini gay. Sandalnya gay. Yang ini jomblo. Oke. Terakhir. Kontak nama istri dari waktu ke waktu. Bukan pantun, Pak. Baru menikah, my lovely wife. Satu tahun menikah, my wife. Hilang lovely-nya. 5 tahun, home. 10 tahun, kantor pusat.
15 tahun provos. Tahu provos polisi militer. 20 tahun Mabes Polri. 25 tahun menikah wrong number. 30 tahun menikah orang stres. Dan 35 tahun menikah mak lampir. Ada. Oke. Yang muda-muda lebih parah pacaran. Baru pacaran sudah mami papi. Astaga, Satya. Kalau honey masih biasa. Bang Weli, Bang. Kalau babe masih biasa. Ada yang mami papi. Anak SD lagi. Dino. Ya, anak SD.